Sejak merdeka pada tahun 1965, Singapura telah mengalami transformasi luar biasa. Dari sebuah negara kecil dengan sumber daya alam yang sangat terbatas, menjadi salah satu negara terkaya di Asia, bahkan salah satu yang terkaya di dunia. Bagaimana Singapura berhasil mencapai prestasi ini? Halo semua, nama saya Fils. Anak baru di sini. Kita bahas Singapura yuk. Come on! Sebelumnya, saya dan kakak animator mengucapkan banyak terima kasih untuk kalian yang sudah menyaksikan dan memberi dukungan dengan likes dan berlangganan channel ini. Kami berusaha untuk mengembangkan channel Fils menjadi sarana edutainment yang lebih baik lagi. Kami juga membuka sarana dukungan lain lewat Saweria bagi teman-teman yang menyukai apa yang kami kerjakan di sini. Makasih banyak ya. Kalian gokil. Di awal kemerdekaannya, Singapura menghadapi banyak sekali tantangan. Minimnya sumber daya alam, tingkat pengangguran tinggi, dan infrastruktur yang buruk. Namun, di bawah kepemimpinan visioner Lee Kuan Yew, Singapura mulai membangun pondasi ekonominya. Pemerintah Singapura fokus pada pembangunan infrastruktur modern, seperti pelabuhan dan bandara kelas dunia. Mereka juga mengundang investasi asing dengan menciptakan iklim bisnis yang stabil dan mendukung. Dengan kebijakan yang mendukung pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, Singapura berhasil menciptakan tenaga kerja yang terampil dan inovatif. Ini menjadi daya tarik bagi perusahaan dan jasa keuangan global untuk berinvestasi di Singapura. Tahun 1980, Lee Kuan Yew menetapkan pondasi kekayaan untuk Singapura yaitu finance. Mengikuti negara besar seperti Amerika dan Inggris, ia memberi ruang gerak untuk industri keuangan dengan peraturan yang lebih longgar. Hasilnya dapat kita lihat hingga saat ini. Setidaknya ada 4.000 perusahaan kelas dunia yang memiliki kantor pusat regional di Singapura. Pungutan pajak yang rendah menjadi salah satu faktor utamanya. Singapura mengenakan pungutan pajak usaha sekitar 17%, bahkan untuk beberapa sektor ada yang hanya 13,5%. Hal ini terbukti sangat ampuh untuk menarik minat investasi dan menumbuhkan ekonomi Singapura. Di bawah kepemimpinan Lee Hsien Loong, Perdana Menteri Singapura sejak 2004 sampai 2024, sebagai negara yang hampir tidak punya sumber daya alam, ia menyadari untuk mempertahankan daya tariknya di mata dunia, Singapura juga harus menjadi lokasi yang menyenangkan untuk ditinggali, bukan sekedar untuk bisnis saja. Oh iya, Lee Hsien Loong ini adalah putra tertua dari Lee Kuan Yew. Beliau menjabat menggantikan suksesor ayahnya yaitu Goh Chok Tong yang memimpin di periode 1990 sampai 2004. Proyek reklamasi lahan yang ambisius yang dilakukan sejak tahun 70-an tidak hanya diperuntukkan untuk gedung perkantoran, tapi juga dijadikan lingkungan apartemen dan pusat hiburan untuk warganya, hingga menjadi salah satu negara tujuan favorit di Asia untuk wisata dan juga berbisnis. Keren. Faktor lain yang berpengaruh adalah lonjakan pesat ekonomi di China dan India. Dengan tersedianya lokasi hiburan kelas dunia seperti kasino, pagelaran balap Formula One Night Race, hiburan malam, dan landscape kota yang indah, menjadikan Singapura tujuan para kaum ultrakaya untuk mengisi waktu liburan dan bersenang-senang, selain berinvestasi. Gokil! Kebijakan ekonomi yang tepat, transparansi, dan sistem hukum yang kuat telah menjadikan Singapura sebagai pusat keuangan internasional. Pelabuhan Singapura kini menjadi salah satu yang tersibuk di dunia, menghubungkan perdagangan global. Pemerintah Singapura juga berinvestasi besar-besaran dalam infrastruktur digital dan lingkungan hidup, menjadikan Singapura salah satu negara paling ramah lingkungan di Asia. Kini, Singapura adalah simbol kemakmuran dan inovasi, dengan kualitas hidup yang tinggi bagi warganya. Transformasi luar biasa ini adalah hasil dari visi jangka panjang, kebijakan yang tepat, dan kerja keras dari seluruh rakyat Singapura. Kemajuan teknologi dan inovasi di Singapura juga berdampak positif bagi Indonesia. Banyak startup teknologi dan fintech Indonesia yang mendapatkan dukungan, investasi, dan kolaborasi dengan perusahaan teknologi dari Singapura, membantu mempercepat transformasi digital di Indonesia. Singapura juga berperan sebagai pusat pendidikan dan pelatihan bagi banyak profesional Indonesia. Banyak mahasiswa Indonesia yang melanjutkan studi mereka di universitas terkemuka di Singapura.
memperkaya pengetahuan dan keterampilan mereka untuk kemudian diaplikasikan di Indonesia. Sekian dulu untuk video kali ini, semoga dapat membantu kalian memahami tentang Singapura ya. Dukung channel ini dengan memberi like dan klik tombol berlangganan. Terima kasih. Dah.